Saya mau ngomong haingan itu artinya orang yang dicintai Tuhan katanya itu. Wah, lo moso pisuan hajingan itu orang yang dicintai Tuhan itu apa nih, di mana kamusnya itu? Payah itu. Itu penjelasan Rock ini ciloko ini. Kalian percaya itu? Artinya haingan itu orang yang dicintai Tuhan. Ya ora itu loh. Jika percaya dengan artinya itu, coba datangi tokoh-tokoh agama sana. Sana sebut mereka dengan kata-kata haingan itu. Coba itu, berani nggak? Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Wah, ini saya mau ngomongin tentang Rocky Gerung lagi. Jadi males ini saya ngomongin Rocky Gerung itu. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan sesuatu. Saya menyayangkan ini adanya penggerudukan aparat TNI ke Polrestabes Medan. Tapi katanya sudah dikonfirmasi itu hanya untuk menanyakan sesuatu. Panglima TNI juga sudah memerintahkan Denpom mengusut tuntas masalah ini. Jadi sepertinya sudah nggak ada masalah lagi gitu. Ya ayolah para aparat negara, terutama yang memegang senjata atau medeni itu, jangan bersikap arogan ya, hormati proses hukum. Kalau mau menanyakan sesuatu, tanggalkan seragam dan senjata. Ya bertamu baik-baik supaya menjadi teladan masyarakat. Panjenengan aparat loh, jangan saling merasa benar sendiri. Ya ingat nih, kalian ini aparat ini digaji rakyat loh, seragam, apalagi senjata itu semuanya uangnya rakyat, tidak dipakai buat menekan pihak lain. Ya sekali lagi nih, mohon dengan amat sangat tidak terulang lagi nih peristiwa penggerudukan antara aparat ke aparat. Ya, ini pada Panglima TNI, terima kasih nih sudah langsung memberikan perintah supaya masalah ini tidak melebar kemana-mana. Bravo TNI dan Polri. Nah, ini kembali ke materi nih. Masalah Rocky Gerung, jangan males nih. Saya ngurusi membahas tentang Rocky Gerung ini males nih. Dia ini tetap aja nih mencari pembelaan diri terus-menerus. Oh, gugu karpe dhewe bener dhewe tok. Ingat ini Pak Rocky. Bareskrim Polri ini sudah menerima total 20 aduan loh. Oh, jangan salah, dan ratusan masyarakat sudah demo melakukan aksi damai untuk menuntut panjenengan itu ditangkap gitu loh. Artinya sudah banyak masyarakat yang merasa dirugikan. Itu bukti kalau pernyataan Rocky jelas sebuah cacian makian itu. Kata-kata kasar. Nah, ini bukan penghinaan lagi nih. Jadi polisi, aparat mestinya segera itu memproses kasusnya agar di masa mendatang orang tidak lagi mencaci orang lain dengan semaunya udele dewe. Sageleme udele dewe bahasa Jawanya itu. Kalau gitu nanti bisa repot. Jika sekelas presiden saja orang bebas mencaci maki, bebas memberikan kata-kata kotor, lagi bagaimana dengan rakyat jelata kayak Om Begawan ini bisa dicaci maki orang cilokon. Kita juga tidak setuju kalau penyelidikan dialihkan pada penyebaran berita bohong. Oh jane ora, jangan, bukan berita bohong ini. Kan katanya kasus yang diproses mengenai pernyataan presiden katanya menjual IKN. Wow, menjual ke bangsa lain ini. Itu jelas berbeda masalahnya itu. Pasal yang diterapkan bisa lebih dari satu loh. Hati-hati nih. Berita bohong juga diproses. Menyebarkan berita bohong itu ada pasalnya sendiri. Pasal penghinaan ya diproses. Iya no, Polri mestinya tidak perlu mendengarkan dari elit-elit politik oposisi memang dia itu pembenci Jokowi atau yang terang-terangannya berusaha membela Rocky Gerung. Coba saja itu. Ketua umum partai mereka dicaci maki. Oh, dijamin bakal dilaporkan juga ini. Gembruduk mereka Bareskrim ini. Nah ini saya juga heran ini. Pak Prabowo kemarin juga sudah bilang
Kalau Rocky gegabah dan keliru, wah, sebagai akademisi, intelektual, serta mengaku ahli filsafat, kata kotor yang diucapkan ini jelas mempresentasikan ketidakwarasannya dalam berpikir. Pak Prabowo itu cuma ngomong gitu. Ini kelihatannya itu nyeneni. Oh, nyeneni ya. Memarahi Rocky Gerung setengah-setengah. Rocky Gerung itu cuma setengah-setengah. Orang los gitu loh. Ini ada apa ini? Kok seperti guru memarahi muridnya? Wah, ini bahaya ini. Atau setidaknya ini, para kader Gerindra itu diwanti-wanti tidak boleh melakukan hal yang sama. Harusnya Pak Prabowo begitu, dan harusnya marah betul sama Rocky Gerung itu. Oh, presidennya, junjungannya, pimpinannya dionek-onek, dikata-katain seperti Pak Prabowo nggak marah beneran sama Rocky Gerung, cuma ngomongnya empuk-empuk gitu. Ya, orang pas loh itu. Orang yes. Kalau dia bisa mengata-atai presiden begitu, nah, kenapa orang lain nggak boleh? Ini bahaya ini. Kalau sekelas Pak Prabowo aja tidak setegas sebagai Menhan, mantan jenderal, harusnya marah ya beneran gitu loh sama Rocky Gerung itu. Ini para pembela Rocky Gerung ini. Jika kata-kata kotor itu sebagai kritik, sebagai opini, tolong ayo datangi Koramil atau Polsek sana, temuin Dan Ramil atau Kapolsek sana. Berani nggak kamu mengucapkan kata-kata yang sama? Berani nggak? Kan kalian berdalih itu kritik katanya. Dikewetak sama Kapolsek sama Dan Ramil ya, tanggung sendiri itu akibatnya itu. Perlu dijotos sama anak buahnya Dan Ramil atau Kapolsek, jangan marah. Ya, tanggung sendiri akibatnya kalau dengan mengucapkan kata-kata kotor. Tak tunggu videonya kalau ada yang berani itu ngonek-ngonekin Dan Ramil atau Kapolsek itu. Ayo, siapa yang berani? Nah, kalau sudah ada yang buat videonya dan aman-aman saja, nggak dituntut, ini tautkan link video di kolom komentar sini. Pengen tak tonton apa reaksinya orang-orang yang berani mencaci maki. Nah, kelas presiden digituin. Ingat nih, ucapkan kata yang persis sama dengan Rocky bilang ke presiden. Berani nggak? Ayo, ini tak tunggu nih Begawan ini. Jadi membuat persamaan aja lah. Kalau ngunek-ngunek presiden ora diapa-apa nih, mau dikayak begituin saja. Coba berani nggak ngunek-ngunekin Dan Ramil sama Kapolsek nih? Fitnah dengan caci maki jelas beda. Ya itulah. Fitnah itu dengan caci maki jelas beda. Dulu almarhum Pak Zainal Ma'arif itu, saya ingat itu, mantan wakil ketua DPR itu menjalani vonis 8 bulan tahanan loh. Gara-gara apa coba? Karena memfitnah Pak SBY sebelum daftar TNI sudah pernah menikah katanya itu. Iya itu, orang nganggo caci maki tapi itu waktu itu. Nah, Pak SBY melaporkan hal itu pada polisi. Nah, kasus itu jelas sebuah fitnah. Nah, kalau para pendukung Rocky belum bisa bedake antara fitnah dengan caci maki, ya sekolah dulu, sekolah sih SMP atau SMA sana, jojo lulusan SD itu. Kalian percaya kalau kata hahingan itu saya mau ngomong hahingan itu artinya orang yang dicintai Tuhan katanya itu. Wah, mosok pisuan hajingan itu orang yang dicintai Tuhan itu apa nih, di mana kamusnya itu? Payah itu penjelasan Rocky ini ciloko ini. Kalian percaya itu artinya haingan itu orang yang dicintai Tuhan? Ya ora itu loh. Jika percaya dengan artinya itu, coba datangi tokoh-tokoh agama sana. Sebut mereka dengan kata-kata haingan itu. Coba itu, berani nggak? Wes genah dijamin banyak ini kalian dikeroyok orang-orang anak buahnya tokoh agama itu. Lah sudahlah, jangan membela diri itu.
Rocky itu jangan membela diri. Ini jelas-jelas Bang Rocky itu salah. Ya ini resikonya harus ditanggung sendiri nih. Nanti akan terus tiap hari akan banyak masyarakat yang menuntut, mendemo, membuat aksi untuk menuntut Rocky Gerung untuk segera ditangkap dan diproses. Nah, padahal menurut Pak Mahfud, dalam suatu waktu ketika berbincang dengan Pak Jokowi yang mendiskusikan orang-orang yang getol mengkritik pemerintah, Presiden bilang loh, kenapa orang seperti Rocky tidak diberi penghargaan saja, katanya. Alasannya beliau yang karena pemerintah butuh diberi kritik, katanya, supaya selalu mawas diri. Itu kata Pak Mahfud tuh, membenahi kinerjanya. Ya, kurang baik apa beliau itu sampai diberi kayak gitu loh, peluang kayak gitu. Tapi kalau yang disampaikan sudah caci maki, ya wis tertutup tuh peluang itu. Mendapat penghargaan tertutup, yang bikin tambah menyedihkan. Komentar-komentar politisi-politisi oposisi seperti Pak Beni Harman misalnya, itu loh politisi Demokrat yang bilang kalau pernyataan Rocky itu kritik pada kekuasaan. Walah, kupingmu itu mau kebuntetan tawon atau apa? Sudah menyimak videonya belum? Lalu juga ada komentar dari partai yang mengaku paling agamis, PKS, Pak Mardhani Alisera, bilang kita harus khususon dengan pernyataan Rocky. Niatnya baik, katanya. Baik apa? Agama Islam atau agama lain apapun tidak mengajarkan caci maki. Wah, koyo ngene kok dadi wakil rakyat kita nih piye pira. Silahkan tidak suka pada Pak Jokowi. Tapi mbok standarnya sama. Meski saya tidak suka pada Pak Amin Rais, Pak Yusuf Kala, Pak Anies, Pak Sudirman Said, dan kelompok oposisi lainnya, tidak akan pernah mengeluarkan cacian sama sekali. Caci maki itu menunjukkan rendahnya kita karena tidak bisa berargumentasi dengan baik. Ya pantas saja Pak Jokowi unggul jauh dari elit-elit politik yang survei tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi. Lah musuh politiknya saja pada pemuja caci maki begitu. Lah jojo mereka yang tergabung di koalisi perubahan orang yang mikir waris atau malah tidak paham apa itu logika, apa itu nalar, apa itu argumentasi, juga tidak tahu apologi, hermeneutika, logical fallacy. Nah, itu mungkin nggak paham tuh konco-konconya. Kamu bingung kan toh. Ya level kalian memang cuma seperti itu, cuma ngerti cacian, pisuan, kata-kata kotor. Makanya sulit menerima kenyataan hidup. Wes, kubur wae Rocky Gerung dalam di kursus kehidupan politik. The end Rocky Gerung. Itu ya. Salam kawan. Sampai jumpa di ngompol-ngompol berikutnya. Tetap di ngompol, ngopini politik. Salam kawan. Sampai jumpa.